Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kasan Mustafa, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 17 Tebo, Provinsi Jambi. Adapun pembuatan video kali ini bertujuan untuk koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu adalah sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini sangat-sangat penting untuk budaya positif di sekolah. Guru harus mampu melakukannya. Penerapan budaya positif dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Pada poin budaya disiplin positif, cara paling efektif untuk menerapkan disiplin positif adalah dengan mengajarkan murid tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih berpusat ke arah disiplin diri yang digunakan untuk mengontrol segala tindakan diri sendiri. Disiplin diri akan menumbuhkan motivasi internal pada siswa, sehingga apapun yang akan dilakukan berdasarkan kesadarannya bukan karena paksaan, pujian, maupun hukuman yang akan diberikan. Yang kedua, motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku seseorang, yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain, dan untuk menjadi diri sendiri atau menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dia percayai. Perbedaannya masing-masing. Pada menghindari hukuman itu biasanya dilakukan karena keterpaksaan. Kemudian pada poin mendapat imbalan itu didasari atas ada kemauan. Kemudian menghargai diri sendiri didasari oleh keikhlasan. Posisi seorang kontrol guru di sini ada 4, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol terbaik yang harus dilakukan guru dalam menyelesaikan masalah adalah posisi sebagai manajer. Hal ini karena posisi manajer akan membuat murid menyadari kesalahannya tanpa merasa dirinya gagal, menemukan solusi untuk memecahkan masalah tanpa paksaan, dan mau mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan yang sifatnya universal yang mudah diingat, dipahami, dan mudah diterapkan di kelas atau sekolah. Guru sangat berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara guru dan murid. Segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan pada murid, sebaiknya guru memposisikan diri sebagai manajer dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu bagaimana koneksi antar materi pada modul 1.4? Di sini ada 4 modul subbab modul yang sudah kita pelajari, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro kemudian dipadukan dengan 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 guru penggerak dan budaya positif, maka akan melahirkan profil pelajar Pancasila. Pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini lebih berperan asas Ingang Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ini yang paling penting. Kemudian pada poin selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai itu ada 5, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Sedangkan pada perannya yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak untuk mengubah sistem pendidikan, dan menggerakkan komunitas perubahan pembelajaran yang merdeka. Sedangkan pada poin 1.3 yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana kita akan mewujudkan cita-cita kita yang akan datang terhadap murid kita ke depannya.
Sebaiknya sebelum membentuk visi dan misi, kita harus melakukan observasi dulu melalui metode Atap dan Bagja. Karena kita harus mengetahui apa potensi yang dimiliki oleh sekolah maupun murid itu sendiri, sehingga nanti kita bisa menentukan kira-kira seperti apa cita-cita ataupun tujuan yang ingin kita capai. Kemudian budaya positif, yaitu merupakan pembiasaan positif yang kita lakukan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Budaya positif mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid saat belajar dan mampu membuat murid menjadi mandiri dalam berpikir dan bertindak secara merdeka yang berasal dari diri mereka sendiri. Oke, maka kita sampai ke kesimpulan. Jika kita sudah mengenalkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maka kita akan tahu pentingnya mengajarkan budi pekerti pada murid. Guru juga harus mampu memahami peran dan nilai yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah. Guru bukan hanya sekedar mengajar materi, namun juga memiliki tujuan ke depan melalui visi sekolah yang menjadi cita-cita sekolah. Jika ketiganya tercapai, maka tinggal bagaimana kita menanamkan budaya positif dengan sekolah. Kasih diri ini sangat penting setelah kita mempelajari modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari tentang modul 1.4 ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan yang sudah Anda alami? Nah, di sini setelah saya mempelajari modul 1.4, nah secara garis besar saya sudah memahami tentang semua itu, meski belum sepenuhnya, namun inti pokoknya sudah saya pahami. Menurut saya, disiplin positif adalah modal utama kesuksesan belajar, dan jika ada permasalahan yang muncul pada siswa, maka segitiga restitusi adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Hal yang menarik adalah ternyata saya sudah pernah berada di posisi 5 kontrol posisi guru. Meski tanpa saya sadari, saya lebih banyak di posisi sebagai teman. Semoga saya bisa meningkatkan sebagai manajer. Dan di luar dugaan adalah ternyata pemberian penghargaan bukanlah cara yang efektif dalam pembelajaran. Selama ini, saya menganggap bahwa pemberian hadiah adalah stimulus yang paling tepat. Ternyata malah sebaliknya, sangat berbahaya. Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Nah, ini tujuan dari pelaksanaan CGP adalah agar kita berubah ke arah yang lebih baik. Awalnya saya menganggap bahwa penegakan aturan yang sudah disepakati adalah cara terbaik untuk menegakkan kedisiplinan. Namun, justru itu baru awal mula dari keterpaksaan yang menimbulkan hukuman. Maka langkah terbaik adalah dengan memberikan tauladan yang baik dan menyadarkan murid akan pentingnya keyakinan kelas demi terciptanya budaya positif. Jadi, bukan lagi menghukum, tetapi membimbing mereka untuk memiliki keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Oke, ini pengalaman yang sudah saya alami selama saya mempelajari modul 1.4. Mari kita lihat. Pengalaman yang sudah saya alami adalah bagaimana saya menangani siswa saya yang hampir putus sekolah. Dia beranggapan bahwa bekerja nyari uang lebih baik daripada bersekolah yang justru banyak menghabiskan uang. Kemudian saya mencoba berbicara dengan dirinya dan dengan didamping oleh orang tuanya. Akhirnya timbullah kesadaran dari dirinya bahwa sekolah itu jauh lebih penting daripada bekerja. Karena usia dia saat ini adalah usia sekolah, bukan usia kerja. Dan sekolah bertujuan untuk mewujudkan cita-citanya dia. Kemudian bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, ini setelah berdampingan dengannya dan orang tua, maka saya mengalami kepuasan tersendiri ketika berhasil menyadarkan siswa yang akan putus sekolah. Kemudian dia paham bahwa pendidikan itu sangat penting. Sekolah itu bukanlah beban, tetapi sebagai tempat mencari bekal untuk masa depannya dia sendiri. Nah, ini puas banget rasanya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Oke, di sini pengalaman-pengalaman penerapan konsep itu sebenarnya cukup beragam, tapi ada beberapa yang menurut saya sangat penting. Nah, mari kita lihat. Hal yang sudah baik adalah bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana konsistensi saya dalam penerapan konsep tersebut.
Hal ini berkaitan dan banyak siswa yang kadang-kadang sudah kita nasihati, sudah dilaksanakan segitiga resolusi, tapi mereka tetap mengulanginya lagi. Maka cara yang terbaik adalah harus ditingkatkan kualitas penerapan segitiga restitusinya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Wah, ini tanpa saya sadari, sebenarnya saya lebih sering di posisi antara teman atau pemantau. Nah, saya merasa murid seusia remaja SMA itu sebenarnya lebih tepat berteman dengan guru, bukan antara murid dengan bukan antara orang tua dengan anak. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba lebih menggunakan posisi sebagai pemantau dan terkadang meningkat ke arah manajer. Perbedaannya, saya merasa murid lebih menghormati saya sebagai orang tua daripada sebagai teman. Itu jika posisi saya sebagai manajer. Selanjutnya, sebelum mencari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Nah, sebelumnya saya pun pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu pada saat ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Semua tahap restitusi itu sebenarnya sudah saya laksanakan, dan alhamdulillah siswa tersebut sekarang sudah tidak pernah terlambat lagi. Dia menyadari bahwa keterlambatannya dia itu adalah kesalahan dia, bukan karena kesalahan orang lain. Jadi dia mau memperbaiki dirinya sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Nah, di sini sebenarnya secara keseluruhan apa yang sudah disampaikan di konsep-konsep modul ini sebenarnya sudah sangat-sangat bagus sekali. Tidak ada yang perlu ditambahkan secara spesifik. Namun saya memberikan sedikit masukan, yaitu konsep segitiga restitusi ini akan efektif jika hanya menyangkut kelompok kecil atau tingkat pelanggarannya juga tidak terlalu besar. Nah, pada kasus yang besar, misalkan tawuran, kemudian antar suku, antar agama, nah itu sudah tingkatnya yang sudah kompleks, sangat besar, maka di sini perlu perlakuan khusus oleh pihak-pihak tertentu. Makanya sekolah perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Nah, demikianlah apa yang sudah saya alami selama belajar modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.